Bab 51, Ciuman Pertama. Mobil Yuan memasuki halaman rumah setelah matahari terbenam dan langit telah menghamparkan gelapnya. Mereka sempat singgah di sebuah musola untuk menunaikan ibadah sholat maghrib sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah. Kata nenek kamu pernah datang ke rumah, ya? Tanya Yuan teringat cerita sang nenek. Iya, sama Pak Cakra. Waktu aku kira bakal nikah sama Pak Cakra, tetangga aku udah nyebar gosip yang macam-macam. Katanya aku perempuan murahan, aku perusak rumah tangga, aku kegatelan, dan macam-macam lagi. Jawab Maryam sambil tersenyum getir. Yuan menoleh, menggenggam tangan sang istri usai mematikan mesin mobil. Ia menatap wajah Maryam dengan intens, ada banyak derita yang dipendam mata indah itu. Tapi kenapa kamu bertahan? Tanyanya penasaran. Maryam kembali tersenyum, menatap Yuan sebentar dan menghela napas. Bertahan? Aku bahkan pernah pura-pura punya tunangan biar gak jadi nikah karena aku pikir mau nikah sama Pak Cakra. Maryam tersenyum geli membayangkan waktu itu. Yuan semakin tertarik hingga tak peduli jika mereka telah tiba di halaman rumah. Terus gimana? Bertanya antusias. Maryam menggelengkan kepala, menatap lucu pada Yuan yang wajahnya kian mendekat saja. Ih, kakak! Udah sampai rumah, tuh! Maryam menunjuk teras di mana Cakra dan nenek sudah berdiri menunggu mereka. Yuan melirik, tersenyum, dan mengangguk. Aku mau dengar lanjutannya. Katanya yang kemudian membuka sabuk pengaman. Pun dengan Maryam, keduanya lalu turun menghampiri orang tua di teras itu. Menyalami mereka dengan takzim, tak segan meski pernah terlibat kesalahpahaman. Oh, itu hanya Maryam saja, tidak dengan Cakra. Selamat datang, nak. Akhirnya nenek punya teman ngobrol di rumah. Sambut nenek penuh kegembiraan. Makasih, Nek. Maryam tersenyum, kehangatan keluarga sudah lama tak dirasakannya. Sejak sang bapak meninggal, semua itu sirna begitu saja. Gimana keadaan paman sama kakak kamu? Tanya Pak Cakra sembari membawa mereka masuk ke dalam. Alhamdulillah, mereka sehat, Pak. Jawab Maryam segan. Cakra tersenyum, memaklumi Maryam yang belum terbiasa dengan panggilan ayah. Biarlah, ia pernah salah paham dulu. Panggil ayah, sayang. Dia juga ayah kamu sekarang. Larat Yuan cukup lantang hingga menghentikan langkah Maryam yang berjalan bersama sang nenek. Sementara laki-laki itu sudah duduk di sofa dengan santai. Maryam melirik, matanya mendelik malu. Kedua pipi terasa hangat bahkan memanas. Tapi Yuan tetap bersikap biasa saja seolah-olah memang seperti itu. Nenek tersenyum senang, melirik sang cucu dan Maryam bergantian. Ia berseru. Wah, kalian udah semakin dekat. Bentar lagi nenek bakal punya cicit. Wanita tua itu terkekeh bersama Pak Cakra, sedangkan Maryam tertunduk malu dan Yuan tersenyum lebar. Doain aja, Nek. Mudah-mudahan tokcer. Sambar Yuan seraya menepuk tempat kosong di sisinya ketika Maryam mendelik lagi. Amin. Nenek dan Pak Cakra sama-sama berucap, berharap semua itu akan secepatnya terjadi. Oh! Yuan menjerit ketika Maryam mencubit pinggangnya. Ia menatap dengan wajah menyedihkan pada sang istri, berharap belas kasih darinya. Bibi datang membawa minuman serta makanan ringan yang sengaja dibuat untuk menyambut mereka. Kalian udah makan? Tanya nenek menatap Maryam yang kini duduk di samping suaminya. Udah, Nek. Tadi waktu di jalan mampir dulu buat makan. Jawab Maryam dengan suara lembut mendayu. Yuan meraih tangan istrinya, dan Maryam tak dapat menolak karena semakin berontak semakin kuat pula genggaman tangan laki-laki itu. Nenek yang melihat hanya tersenyum tipis sambil memakan kue yang disuguhkan tadi. Berharap kebahagiaan akan menyertai rumah tangga mereka. Gimana sama proyek pembangunan villa di sana, Nak?
Kamu udah lihat lokasinya? Tanya Cakra teringat pada permintaan Yuen tentang pembangunan sebuah villa di desa Maryam. Plak! Nenek memukul paha anaknya itu. Yuen yang sudah membuka bibir hendak menjawab mengatupkannya kembali. Mereka itu baru datang, biarin istirahat aja dulu. Nanti aja besok bahas soal pekerjaannya. Ucap sang nenek diangguki Cakra dengan patuh. Ya udah, kalian istirahat aja ke kamar. Udah malam juga, kalian pasti capek. Titah Pak Cakra yang disambut anggukan kepala oleh Yuen dengan senyum mereka sempurna. Gak apa-apa, kok, ya? Iya, ya. Kalau gitu kami pamit dulu. Sambar Yuen seraya membawa Maryam beranjak dari sofa meski gadis itu masih ingin berbincang dengan mereka. Kenapa sih? Aku masih mau ngobrol sama nenek. Belum ngantuk juga. Maryam menggerutu di dalam hati, mengikuti tarikan tangan suaminya menapaki anak tangga menuju lantai 2. Mereka masuk ke dalam kamar yang berukuran luas. Jauh lebih luas dari ruang tamu di rumah Maryam. Kamu mau langsung mandi? Yuen memeluk tubuh Maryam dari belakang, mengecup tengkuk sang istri dari balik kerudungnya. Maryam tersenyum, mengangkat sebuah figura kecil yang terpajang di atas meja rias. Menatap foto yang terbingkai di dalamnya, seorang pemuda tampan dan gagah yang berdiri di atas sebuah bukit, sambil melipat kedua tangan. Ini foto kapan? Kayaknya masih muda banget, ya? Tanya Maryam mengusap foto itu dengan ibu jarinya. Yuen melirik, menjatuhkan kepala di pundak gadis itu dan menanggapi. Emang sekarang aku udah tua, ya? Lirihnya terasa menggelitik di telinga Maryam. Terkekeh gadis itu, meletakkan bingkai foto tersebut di tempatnya semula. Lalu, berbalik menghadap Yuen dan menangkup wajah suaminya itu dengan kedua tangan. Mata Maryam berputar ke kanan dan kiri, menelisik setiap sisi wajah Yuen. Kamu itu tampan, Kak, gagah, mapan. Pasti banyak gadis yang ngejar-ngejar cinta kamu. Apa selama ini nggak ada yang menarik hati kamu sampai-sampai ayah harus mencari jodoh buat kamu? Tanya Maryam menatap kedua mata suaminya dengan intens. Yuen melingkarkan tangan di pinggangnya, menarik Maryam semakin mendekat. Tak ada jarak yang tersisa, membuat Yuen leluasa mengeksplor bagian wajah sang istri. Bukannya aku udah bilang kalau aku takut nikah? Aku gak mau kayak ayah yang ditinggalin gitu aja. Ayah juga sama, takut aku salah pilih istri. Makanya dia cari perempuan baik-baik menurutnya, dan pilihannya jatuh sama kamu. Ungkap Yuen sambil mencolek hidung Maryam. Ya, aku lupa. Maryam tersenyum, teringat pada cerita Yuen waktu itu. Keadaan hening saat mereka tak lagi berucap satu kata pun, keduanya saling menatap satu sama lain. Menghantarkan segala rasa yang berkecamuk dalam dada. Utamanya Yuen, yang sudah menahan diri untuk tidak menyentuh Maryam. Maryam! Panggilnya dengan suara yang sedikit parau. Maryam menjawab singkat. Yuen meneguk selaiva menatap bibir ranum istrinya. Lalu, mata itu jatuh pada manik hangat Maryam. Menyelami rasa yang terpendam di sana. Waktu aku tahu gadis yang dipilih ayah itu kamu, rasanya aku pengen cepat-cepat nikah sama kamu. Aku takut kamu diambil orang karena aku udah jatuh cinta sama kamu sejak pertemuan pertama. Kamu yang ngilangin rasa takut aku terhadap pernikahan, dan aku yakin kamu perempuan baik-baik yang dikirim Allah buat nyadarin aku. Ungkap Yuen yang tanpa basa-basi lagi meraup bibir Maryam. Merenggut kesucian yang selama ini dijaga Maryam. Benar dugaannya, rasanya memang manis seperti yang dia bayangkan. Membuat Yuen tak bisa berhenti memagutnya. Kedua anak manusia itu terlena dalam rasa hangat dan aneh yang untuk pertama kalinya mereka rasakan. Melupakan semua penat dan lelah, meluapkan segala rasa yang membuncah. Mereguk nikmatnya surga duniawi. Bab 52, Kamu Istri Cheo, Maryam. Yuen melenguh, merasakan seluruh tubuhnya yang terasa sakit.
Otot-otot kaku dan nyeri, tapi bibirnya justru tersenyum mengingat apa yang sudah terjadi tadi malam. Malas membuka mata, menarik selimut dan memeluk seseorang yang di sampingnya. Namun, senyum di bibir itu raib, kening ikut mengernyit. Tak ada siapapun yang tidur di sampingnya saat ini. Apakah dia bermimpi, tapi terasa nyata sekali. Kelopak itu terbuka dengan cepat, memeriksa ranjang. Ia duduk dan tak menemukan siapapun di sana. Apa aku memang cuma mimpi? Ya? Tapi kenapa aku nggak pakai baju? Gumam Yuen memeriksa tubuhnya sendiri. Gemericik air di kamar mandi, membuatnya menoleh. Lalu, senyum terkembang lagi dengan sempurna. Dia memang tidak bermimpi dan semalam itu nyata. Maryam menyerahkan mahkota kesuciannya kepada Yuen. Evam! Yuen menyibak selimut, jantungnya berdegup manakala melihat bercak merah di sprei putihnya. Tangannya meraba, cenat-cenut rasa hati. Ingin menangis sekaligus tertawa secara bersamaan. Ia merebah, serasa mendapatkan kembali kekuatannya. Senyum mengembang sempurna, memejamkan mata membayangkan kembali menikmati semalam. Kriet! Pintu terbuka, Yuen berpura-pura tidur membiarkan Maryam datang. Rupa-rupanya gadis itu terlupa membawa pakaian ganti. Ia mengintip Yuen sebelum benar-benar keluar dengan handuk melilit di badan. Maryam berjalan pelan, bagian bawahnya masih terasa sakit. Mengendap tanpa suara, sesekali akan berhenti saat terasa nyeri. Ia meringis, membuat Yuen merasa khawatir. Akan tetapi, ia mencoba untuk tidak bangun karena tahu Maryam pasti akan merasa malu. Ag! Sakit begini. Gimana jalannya, ya? Malu banget nanti. Gumam Maryam dengan suara yang lirih, tapi telinga Yuen tajam dapat mendengar dengan jelas. Ya Allah, apa emang sakit banget kayak gitu? Jadi gak tega kalau dia kesakitan begitu. Batin Yuen bergumam, membuka sedikit kelopak mata, mengintip Maryam yang mengambil sebuah tas belanja dan membawanya kembali ke kamar mandi. Ia duduk dan menunggu Maryam keluar. Tak berapa lama, wanita itu keluar. Berjalan perlahan dengan rambut disanggul handuk. Sedikit tak nyaman, tapi itu tak masalah. Yuen menyambar celana kolor dan gegas memakainya. Lalu, melompat turun menghampiri Maryam yang masih berada di ambang pintu kamar mandi. Kakak udah bangun? Kenapa? Tanya Maryam bingung. Kedua pipinya menghangat ketika mengingat perkara semalam. Ia malu menatap dada bidang suaminya yang tak ditutupi kain. Maryam meneguk ludah, bayangan kejadian semalam kembali melintas dalam ingatan. Rasa hangat menjalar ke seluruh pembuluh darah, merayap hingga ke kulit pipi. Yuen diam tak menjawab, menggendong tubuh Maryam dan mendudukkannya di sofa. Menatap intens wajah sang istri yang terlihat kebingungan. Duduk di samping Maryam, memeriksanya. Maaf, ya. Kamu kesakitan gara-gara aku. Lirik Yuen menggenggam tangan Maryam dengan lembut. Gadis itu tersenyum, mengusap wajah Yuen yang sendu. Perasaan bersalah yang dirasakan hatinya terpancar melalui kedua mata laki-laki itu. Kenapa minta maaf? Nanti gak sakit lagi, kok. Ini cuma sementara aja karena masih baru. Sahut Maryam tak yakin, tapi itu yang sering dia dengar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Yuen sumringah, memegang tangan Maryam yang menempel di ipi dan mengecupnya cukup lama. Apa emang begitu? Kamu tahu dari mana? Tanya Yuen sambil tersenyum. Maryam berpaling karena malu, tapi telunjuk Yuen kembali membuatnya berhadapan. Ia merasa malu apalagi saat ini suaminya itu tidak mengenakan pakaian. Maryam menahan napas, merasakan denyut jantung yang tak tenang. Dari orang-orang, Kak, kata mereka begitu. Udah, mandi sana. Udah mau subuh. Maryam mendorong pelan tubuh Yuen, kepalanya berpaling karena rasa malu yang tak dapat ia tutupi. Yuen tersenyum, mengecup sebelah pipi sang istri sebelum beranjak dan masuk ke kamar mandi.
Maryam menghela napas, memburu udara dengan cepat. Ia menekan dadanya yang terasa berdenyut, menenangkan hati yang tak karuan. "Mana Maryam? Gak ikut sarapan?" tanya nenek ketika melihat Yuen datang sendiri ke meja makan. "Gak enak badan katanya, Nek. Kecapekan mungkin abis perjalanan kemarin," jawab Yuen sambil mengambil piring tanpa duduk di kursinya. Cakra melirik, memperhatikan dalam diam. Ada yang lain di mata anaknya itu, sesuatu yang membuat berbinar. Apalagi, selain hal itu. "Ya udah, bawain sarapannya sana." Nenek mengambilkan semangkuk sayur dan berinisiatif mengambil nampan. Yuen tersenyum, ada banyak orang yang menyayangi istrinya terutama di rumah itu. Ia beranjak hendak membawa sarapan ke kamar. "Jangan lupa, ada rapat pagi ini masalah pembangunan villa itu," ucap Cakra menghentikan kaki Yuen yang sudah melangkah. "Iya, ya." Yuen mendengus, padahal dia ingin di rumah menghabiskan waktu bersama istrinya. "Gak usah dengerin ayah kamu, buat 3 hari ke depan kamu ajak Maryam pergi bulan madu. Bahas masalah itu gampang, di lain hari juga bisa." Sambar sang nenek menerbitkan senyum di bibir Yuen. Ia berbalik dan mengangguk cepat. "Iya, Nek." Giliran Cakra yang mendengus, tapi tersenyum melihat kebahagiaan di wajah anaknya. Biarlah, benar kata ibunya, Yuen butuh waktu bersama Maryam untuk berbulan madu. "Pergilah. Ayah akan pesankan tiket buat kalian. Anggap aja hadiah pernikahan dari ayah dan nenek kamu," sahut Cakra menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Iya, ya." Yuen berbalik, berjalan cepat menuju kamarnya. Ia melihat Maryam duduk tercenung di dekat jendela, memperhatikan jalanan yang sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang lewat, juga segelintir orang yang sedang berolahraga. "Sarapan dulu, sayang. Kenapa duduk di sini?" Yuen mendatangi Maryam setelah meletakkan nampan di atas meja. Memeluk wanita itu dari belakang, melingkarkan tangan di leher istrinya. Maryam menggenggam tangan itu, merasakan kehangatan di pagi hari. Rasanya, sudah lama sekali ia tidak merasakan kedamaian dalam hidup. "Kakak tahu perusahaan Ardana?" tanya Maryam tanpa memalingkan wajah dari jendela. Ia teringat pada Nita yang katanya jadi sekretaris di sana. Yuen mengernyit, tentu saja tahu. Itu adalah perusahaan yang dibangun ayahnya setelah keterpurukan. "Kata orang-orang itu perusahaan terbesar di kota kita. Aku belum pernah melihat karena masih baru di kota ini. Gak pernah kemana-mana, paling jauh ke toko," tutur Maryam sambil mendongak menatap Yuen. Laki-laki itu tersenyum, mengecup singkat dahinya. "Ya, perusahaan terbesar di kota kita ini. Gak mudah masuk ke sana karena seleksi yang ketat, tapi kalau kamu mau kerja di sana aku bisa usahain," ucap Yuen sambil tersenyum. Maryam memberengut, memalingkan wajah kembali ke jendela. "Masuk kerja hasil nyogok itu nggak bagus, Kak. Aku takut hasilnya juga nggak halal," gumam Maryam sambil memainkan jari jemari Yuen di pundaknya. Laki-laki itu berjalan memutar, duduk di samping istrinya. Menghela napas, merasa lucu sendiri mendengar kata-kata tadi. Tak perlu menyogok, dia bahkan nyonya di perusahaan itu. "Kenapa harus nyogok kalau bisa jalur lain? Mau?" Yuen menelisik wajah Maryam yang sendu. "Nggak, aku kerja di toko aja. Mana bisa aku masuk ke sana, orang cuma lulusan SMA aja," katanya sadar diri. "Kalau jadi istrinya CEO di sana mau?" goda Yuen tersenyum jahil. "Apa sih, Kak? Aku cukup jadi istri kakak aja, gak mau yang lain." Maryam memeluk tubuh Yuen, sosok suami yang baik tak akan bisa ditukar tambah. Yuen tersenyum, merasa bersyukur mendapatkan istri Maryam. Hatinya berbunga mendengar penuturan istrinya itu. "Oh ya, Kak, emang benar toko itu punya kakak?" Maryam mendongak sedikit,
menatap wajah suaminya. Iya, itu punya suami kamu. Kenapa? Jawab Yuen jujur sambil mencubit hidung Maryam. Maryam tersenyum dan berkata dengan bangga. Kalau gitu aku istrinya bos, dong. Keduanya tertawa, Yuen menggelengkan kepala melihat kepolosan Maryam. Kamu juga istri Cheo, Maryam. Bab 53 Januari Ji. Bu, yang kemarin itu ibunya Kak Yuen. Ngobrol apa aja, Bu? Tanya Maya saat sarapan di pagi hari. Juleha menghela napas, tak selera karena hanya ada sebungkus nasi uduk yang dibeli dari tetangga. Saat Maryam ada, ia selalu berselera untuk makan karena menu yang lengkap. Kini, Juleha harus berhemat. Cuma ngomongin masalah kakak kamu sama Yuen. Kayaknya kamu udah dapat restu dari ibunya Yuen. Kenapa nggak cepet-cepet aja jalanin rencananya? Ucap Juleha tak ingin menunda lagi. Dia ingin Maya yang menikah dengan Yuen dan bukan Maryam. Biarlah anak ketiganya itu mencari jodoh sendiri seperti yang dia mau. Ibu bener, nanti aku ngomong lagi sama papa. Udah cepetan makannya, Bu, nanti keburu gak enak. Maya tersenyum, ada banyak orang yang mendukungnya untuk bersama Yuen. Tentunya hal tersebut memudahkan dia untuk menyingkirkan Maryam dan merebut Yuen darinya. Maya tersenyum licik, dia tak suka Maryam hidup bahagia sementara dia hanya bisa cemburu. Entah kenapa, Maya begitu iri dengan sosok kakak ketiganya itu. Ibu istirahat aja, jangan kemana-mana dulu. Nanti biar Maya minta uang sama papa pasti dikasih. Ucap Maya sebelum pergi meninggalkan rumah seperti biasanya. Dia mengatakan kuliah sambil bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal tersebut membuat khawatir Juleha sebab tak pernah membiarkan anak bungsunya itu untuk melakukan pekerjaan, ringan sekalipun. Kenapa sekarang aku rasanya kesepian, ya? Biasanya ada Risna yang marah kalau aku marah sama Maryam. Ada Maryam yang penurut gak pernah ngebantah. Vina, aku lupa, dia udah nyusul bapaknya. Juleha menghela napas, menatap sekeliling rumah yang nampak sepi. Biasanya, Risna akan berdiri di wastafel untuk mencuci piring bekas makan mereka, dan Maryam menjemur baju semua orang yang dia cuci sendiri. Sekarang, semua itu harus dia lakukan sendiri tanpa bantuan dari Maya sekalipun. Anak bungsunya itu selalu pergi di pagi hari dan pulang di malam hari. Juleha selalu sendiri, duduk termenung menunggu. Entah apa yang dia tunggu. Risna tak akan pernah kembali ke rumah itu, dan Maryam tak lagi menurut padanya. Hanya Maya harapan satu-satunya untuk menjadi teman di usia senja. Mak Leha, kok sendirian aja? Kemana anak-anak? Tanya seorang tetangga yang melintas di depan rumah Juleha. Ibu Maryam itu tersenyum, menghela napas kemudian. Anak-anak lagi main di rumah paman mereka, Bu. Ucap Juleha dengan suara yang lirih. Ada rindu yang menelusup, juga rasa sesal yang hadir meski tipis dan mudah ditepis. Oh, lagi liburan, ya, Mak? Enak, ya, kalau liburan di desa. Biasanya bapaknya Maryam kalau habis dari desa itu suka bawa oleh-oleh banyak. Ucap tetangga itu mengingat kebaikan mendiang bapak Maryam. Sayuran dan buah-buahan yang ada di desa akan dibawa bapak Maryam pulang dan dibagikan ke beberapa tetangga tanpa pilih kasih. Juleha tersenyum mengingat saat itu. Saat-saat yang seharusnya bahagia, tapi tidak ia rasakan. Pernikahan itu terpaksa dia jalani untuk mengobati rasa sakit di hati karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Alhamdulillah kalau ibu masih ingat itu. Ucap Juleha bersyukur kebaikan suaminya masih diingat para tetangga. Ya, kita nggak bakalan lupa sama kebaikan orang, Mak. Apalagi bapaknya Maryam itu baik banget sama tetangga. Nggak pernah nyinyir, suka bantu-bantu persis kayak Maryam. Semua sifat baiknya nurun sama Maryam. Tutur tetangga tersebut yang dibenarkan oleh hati Juleha. Maryam memang persis seperti bapaknya, dari wajah
wajah dan tingkah laku tak ada yang dibuang. Hal itulah yang membuat Juleha begitu membenci Maryam. Tak seperti anak yang lain, Vina memiliki wajah sama seperti Juleha, Risna perpaduan Juleha dan bapaknya, sedangkan Maryam orang-orang bilang fotocopien bapaknya. Juleha menghela napas, membayangkan satu persatu anak-anak yang dilahirkannya. Apakah mereka semua akan pergi meninggalkan dia pada akhirnya? Dan hanya Maya yang akan menemani sampai menutup usia. Iya, Bu. Juleha memaksakan senyum. Ia beranjak dari teras dan berpamitan karena harus menjemur pakaian yang dicuci subuh tadi. Hatinya menangis. Setelah Maryam dan Risna pergi, dia yang harus melakukan semua pekerjaan rumah. Mencuci baju, mencuci piring, menyapu lantai, mengepel, serta menyapu halaman. Akan tetapi, Maya tak pernah memberinya uang untuk sekedar membeli sayur. Dia rindu Maryam dan Risna. Sementara di lain tempat, setelah mendapat cuti liburan dari sang ayah, Yuen mengajak Maryam pergi berbulan madu ke tempat di mana Maryam ingin kunjungi. Kenapa kamu milih tempat ini? Bukan ke pantai, atau kemana gitu? Tanya Yuen pada Maryam. Mereka berada di sebuah bukti perkebunan yang tak jauh dari yayasan anak yatim piatu. Menginap di sebuah villa yang berada di tengah perkebunan teh. Aku lebih suka tempat ini, damai gak berisik. Jawab Maryam membayangkan saat harus pergi ke pantai pastilah akan ada banyak orang di sana. Mereka berdiri di dekat jendela, menatap hamparan hijau daun teh yang membentang. Yuen memeluk Maryam dari belakang, benar-benar tak ingin berjauhan dengan istrinya itu. Kak, di desa ini ada yayasan yatim piatu. Dulu, aku pernah ke sini sama bapak buat kasih bantuan. Itu dulu, waktu aku masih kecil banget. Aku mau ke sana lagi, Kak. Ucap Maryam menunjuk sebuah bangunan nun jauh di sana. Yuen tersenyum, mengangguk kemudian. Apapun yang membuat Maryam bahagia, akan dia lakukan dengan sepenuh hati. Besok aja, ya. Sekarang kita harus istirahat. Gimana? Masih sakit gak? Tanya Yuen lirih di telinga Maryam. Melebar mata wanita itu, rasa malu menggelitik membuat hangat kedua pipi. Ia mencubit gemas pinggang sang suami, untuk menutupi rasa malunya. Kenapa kamu jadi hobi nyubit pinggang aku, sih? Sakit. Keluh Yuen memasang wajah menyedihkan ketika Maryam menoleh. Wanita itu terkekeh, melepaskan diri dari pelukan suaminya. Berjalan menjauh, tapi Yuen segera mengejar. Mengangkatnya ke dalam gendongan, berputar beberapa kali sebelum membawa Maryam ke atas ranjang mereka. Keduanya saling melempar senyum dengan napas yang memburu. Yuen mengusap pipi Maryam, menyingkirkan rambut-rambut nakal yang menutupi wajah sang istri. Posisinya yang berada di atas, dapat leluasa menikmati wajah Maryam. Aku sayang kamu, Maryam. Bisik Yuen sebelum mendaratkan ciuman pada bibir wanita itu. Maryam menyambut, saling memagut dengan lembut. Perlahan, Yuen membuka hijab Maryam dan melemparnya ke sembarang arah. Mengurai rambut wanita itu sambil menikmati kegiatannya. Maka, terjadilah apa yang seharusnya terjadi dan Maryam tidak dapat menolak sama sekali. Di panti asuhan seberang kebun teh, duduk seorang pemuda sambil memegang sebuah boneka kain di tangan. Boneka yang sudah usang, warnanya pun sudah memudar, tapi dia masih menjaganya dengan baik. Udahlah, kamu ngapain masih nunggu di sini? Dia nggak akan pernah datang lagi ke sini. Percaya sama Bunda. Seorang wanita parubaya muncul mengusap bahu pemuda itu. Ia duduk di sampingnya, menatap langit senja yang dipenuhi awan jingga. Nggak tahulah, Bun. Bukan cuma untuk itu aku datang, tapi juga mau nengok adik-adik di sini. Katanya sambil tersenyum. Wanita yang dipanggil Bunda itu turut tersenyum, menelisik anak yang dulu dia rawat kini sudah menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Kamu udah besar, pekerjaan juga punya. Bunda akan senang kalau kamu menikah. Ucap wanita itu sambil tersenyum manis. Dia menggeleng,
tak tahu kapan akan menikah. Loh, kenapa? Nak Santi itu cantik, baik orangnya. Kalian udah pacaran lama, kenapa belum mau menikah? Bunda terlihat antusias. Belum dapat restu dari ibunya, Bun. Katanya aku cuma anak panti yang gak jelas masa depannya. Ujar pemuda itu dengan pilu. Astagfirullahaladzim. Kalau bapaknya gimana? Tanya Bunda lagi. Pemuda itu menghela napas dan menjawab. Bapaknya aman, Bun. Cuma keluarga yang lain aja gak ngedukung. Bunda tersenyum lagi, mengusap-usap bahu pemuda itu dengan lembut. Yang penting walinya udah setuju, gak masalah. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hati biar bisa nerima kamu. Amin. Ia berharap penuh. Amin. Pemuda itu tersenyum. Maryam, apa kamu udah lupa sama janji kamu dulu? Bab 54, ke panti asuhan. Dering ponsel yang bergetar mengganggu tidur Maryam. Ia melenguh merasakan seluruh sendi di tubuh yang terasa kaku usai pertempuran yang tiada akhir. Baru saja mata terpejam, benda itu sudah membangunkannya. Ia mengira ponsel tersebut miliknya, meraih dan mengangkat panggilan itu. Maryam lupa bahwa tak ada siapapun yang mengetahui jika ia memiliki gawai, selain Yuen dan ayahnya, juga Paman dan Risna. Halo, Kak, Assalamualaikum. Ucapnya dengan suara parau. Pastilah yang menelpon adalah Risna. Kemarin, dia lupa memberi kabar kepada mereka jika sudah sampai di kota. Kemungkinan kakaknya itu merasa khawatir dan ingin menanyakan kabarnya. Kakak, kok diem aja? Maryam kembali bertanya, pelan-pelan membuka mata dan melirik jam di dinding. Pukul 2 pagi. Kak, maaf aku nggak ngabarin kakak kemarin. Jangan khawatir. Lanjut Maryam masih mengira itu kakaknya. Hah? Siapa kamu? Kakak, kakak! Mana Yuen? Kenapa kamu yang angkat teleponnya? Bentak suara seorang wanita dari seberang sana. Maryam mendelik, menjauhkan gawai dari telinga dan memastikan benda itu. Astagfirullah. Itu milik Yuen, tapi siapa yang menelpon suaminya di tengah malam seperti ini? Maryam melirik Yuen yang tertidur pulas dengan dada telanjang dan sebagian tubuh tertutupi selimut. Lalu, kembali pada gawai di mana sebuah nomor asing sedang menghubungi. Maryam kembali mendekatkan benda itu ke telinganya. Halo, siapa ini? Kak Yuen lagi tidur. Katanya yang kemudian menggigit bibir bersiap mendengarkan jawaban. Lama tak ada suara, entah apa yang dilakukan si penelpon di seberang sana. Halo, kalau udah gak ada urusan saya matikan. Katanya yang dengan cepat memutuskan sambungan, kemudian merenung seorang diri. Siapa yang nelpon Kak Yuen malam-malam begini? Gumamnya berpikir keras. Maryam berpikir mungkin itu adalah sepupu Yuen karena ia belum mengetahui keluarga suaminya itu. Ia tersentak ketika ponsel di tangan berdering kembali. Dahi Maryam mengkerut melihat si penelpon yang sama. Ia ragu, apa harus mengangkatnya atau membiarkannya saja? Jangan diangkat! Biarin aja! Ucap suara Yuen yang terdengar parau. Maryam menoleh, melihat suaminya yang masih memejamkan mata. Dering itu begitu mengganggu, Yuen merebut ponsel di tangan Maryam dan mematikan dayanya. Melempar benda itu ke sembarang arah, kemudian menarik tubuh Maryam ke dalam dekapan. Jangan dipikirin, tidur lagi aja. Bisik Yuen menempelkan bibirnya di ceruk leher Maryam. Hembusan nafasnya begitu menggelitik, Maryam tak dapat menutup mata. Terpikirkan tentang si penelpon tadi. Siapa dan ada urusan apa hingga harus menelpon di tengah malam seperti ini? Yuen membuka mata, melirik istrinya yang masih terjaga.
melingkarkan tangan di perut Maryam, menarik tubuh itu semakin merapat padanya. "Kamu mikirin apa? Jangan mikirin apa-apa selain aku, ya?" bisik Yuen di telinga Maryam. Wanita itu menghela napas dalam, berputar menghadap suaminya. Menempelkan sebelah tangan di pipi Yuen, ingin menanyakan tentang si penelpon tadi. "Siapa?" bertanya dengan lembut. Yuen membuka mata, memindahkan tangan Maryam ke dadanya. Lalu bertanya, "Nomor asing?" Maryam menganggukkan kepala. "Sepupu jauh aku. Ayah dia mau kami menikah, tapi aku dan ayah nggak setuju. Aku jujur supaya nggak ada yang ditutup-tutupin dari kamu." Jawab Yuen mengusap-usap pipi istrinya dengan ibu jari. Maryam menelisik manik di depannya, mencari kebohongan. Akan tetapi, hanya ada kejujuran di sana. Maryam tersenyum, mengangguk percaya padanya. Yuen memeluknya erat, menciumi wajah itu. Keduanya bergelung dalam selimut, bergulat untuk kesekian kalinya. Matahari pagi bersinar cerah, menghantarkan kehangatan juga harapan pada alam semesta. Maryam dan Yuen berjalan di antara perkebunan teh, menikmati udara segar di pagi hari. Berolahraga merenggangkan otot-otot yang terasa pegal. "Mau sarapan apa?" tanya Yuen ketika tiba di jalan desa di mana terdapat sebuah warung yang menjual sarapan. "Apa aja, yuk. Abis ini kita ke panti, ya?" sahut Maryam seraya melingkarkan tangan di lengan suaminya. Yuen mengangguk, membawa Maryam memasuki warung di pinggir jalan. Aneka gorengan terhidang masih mengepulkan asap, nasi uduk, lontong sayur, dan juga bubur dijual di warung tersebut. Keduanya duduk memesan makanan masing-masing. "Kayaknya kalian baru di sini, ya? Ibu baru lihat kalian soalnya," tanya pemilik warung dengan ramah. "Iya, Bu, kami nginap di villa yang ada di kebun teh," jawab Maryam dengan ramah pula. "Oh, pengantin baru. Cocok, ganteng sama cantik. Semoga rumah tangga kalian sakinah mawadah warahmah. Bahagia sampai kakek nenek," ucap wanita itu sambil tersenyum. "Amin." Yuen dan Maryam saling menatap satu sama lain, merona pipi Maryam. Berpaling dan melanjutkan makannya. Pukul 9 pagi, keduanya berdiri di depan sebuah gerbang tinggi yang sudah terkelupas catnya. Di dalamnya ada sebuah bangunan model lama dengan kondisi yang sama. Beberapa anak berlarian kian kemari diawasi 3 orang dewasa yang duduk di sebuah bangku panjang. "Kayaknya udah lama gak direnovasi. Lihat catnya udah pudar," kata Maryam prihatin. Terakhir kali dia datang saat masih kecil bersama ayahnya. Kondisi panti itu masih indah dan bagus. Mungkin sudah tidak banyak orang yang memberi sumbangan. "Kasihan anak-anak di dalamnya. Kita masuk?" Yuen menatap istrinya. Mereka mengucap salam dengan lantang. Ketiga orang dewasa di dalam sana berdiri serentak. Mereka tersenyum dan segera berlari membuka gerbang. "Eden sama non ini ada perlu apa datang ke panti?" tanya salah satu dari mereka sembari membuka gerbang tersebut lebar-lebar. "Kami hanya ingin melihat saja, Bu, boleh kami masuk?" jawab Yuen sambil menggandeng tangan istrinya. "Oh, mangga. Silakan masuk." Mereka memberikan jalan keduanya untuk masuk. Membawa Maryam dan Yuen berkeliling melihat-lihat kondisi panti yang sudah rapuh. Bahkan, sebagian bangunannya nyaris roboh karena dimakan usia. "Kami senang banget kalau ada orang tua yang mau mengangkat anak dari panti ini. Kami takut hidup mereka nggak terjamin. Apalagi bangunan di sini udah pada rapuh, kapan aja pasti roboh," ucap pemilik panti dengan helaan napas panjang dan dalam. Maryam menatapnya, ada banyak kesedihan terpancar di mata tua itu. Ia tahu bahwa wanita tersebut begitu menyayangi anak-anak asuhnya. Hanya saja,
Mungkin kondisi panti yang sudah tua juga jarang orang yang memberi donasi untuk anak-anak di sana. Menyulitkan mereka dalam mengelola panti tersebut. Kami bukan mau mengadopsi anak, Bu. Gimana kalau saya membangun kembali panti ini? Saya juga akan menjadi donatur tetap untuk anak-anak di sini. Kita rawat dan besarkan mereka bersama-sama. Saya khawatir mereka akan mendapat orang tua yang gak lebih baik dari orang-orang yang merawat mereka di sini. Ucap Yuen panjang lebar. Maryam tersenyum bangga, menjatuhkan kepala di bahu suaminya. Berbunga rasa hati karena kemurahan sang suami. Mata wanita tua dan beberapa orang dewasa di sana berbinar mendengar ucapan Yuen. Mereka memang berharap ada seorang dermawan yang mau membantu mereka. Masya Allah! Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Nak. Ibu sangat menerima bantuan kalian berdua. Ya Allah! Wanita itu menangis bahagia, memeluk rekannya yang juga ikut merasa bahagia. Alhamdulillah. Saya cuma meneruskan apa yang udah dimulai sama mendiang mertua saya, Bu. Yuen melirik Maryam yang tersenyum manis padanya. Maaf, kalau boleh tahu siapa nama mertua Aidan? Bab 55, Cemburu. Dermawan, Bu, itu nama bapak saya. Jawab Maryam sambil mengingat-ingat kenangan masa kecil dulu. Oh, anaknya Pak Dermawan? Apa kamu Maryam? Matanya berbinar sekaligus berkaca, seolah-olah bertemu dengan seseorang yang telah lama pergi dan ia rindukan. Iya, Bu. Wanita itu memeluk Maryam melepaskan rindu yang membelenggu. Dulu, Maryam sering datang dan memanggilnya dengan sebutan bunda sama seperti anak-anak di panti asuhannya. Yuen tersenyum melihat hal tersebut. Ia merasa terharu, hatinya ternyuh. Mereka melepas pelukan berbincang ringan tentang hal remeh yang mengesankan. Oh ya, Nak Maryam, kamu masih ingat sama Lingga? Tanya ibu pemilik panti membuat Yuen menajamkan telinga juga pandangannya untuk melihat reaksi sang istri. Maryam terdiam cukup lama, berpikir tentang seseorang bernama Lingga dari panti tersebut. Lalu, ia tersenyum saat mengingat sebagian kecil tentang sosok tersebut. Kak Lingga yang ada tahi lalat di sini? Maryam menunjuk pelipis kirinya. Bocah laki-laki yang super aktif dan selalu menyambutnya ketika datang ke panti. Bagaimana Maryam bisa lupa? Di tangan anak laki-laki itu selalu terselip bunga yang akan dia berikan kepada Maryam. Iya, itu. Alhamdulillah, Nak Maryam ternyata masih ingat. Seru wanita itu. Tanpa sadar Yuen mengepalkan tangan erat, menahan sesuatu yang membakar dadanya. Rasa cemburu yang meningkatkan suhu di tubuh Yuen. Terasa panas hingga kipas angin yang berputar tak lagi terasa. Kamu tahu, Nak, dia udah punya rumah dan pekerjaan yang mapan. Dia juga masih suka datang ke sini. Duduk di bangku itu nunggu Nak Maryam datang. Wanita itu menggelengkan kepala haru. Tangannya menunjuk sebuah bangku kayu yang terdapat di luar jendela menghadap jalan. Yuen melirik, sedikit penasaran dengan sosok Lingga teman laki-laki masa kecil Maryam. Maryam tersenyum, tak tahu harus mengatakan apa. Dia tahu kenapa Lingga duduk di sana, itu karena menunggunya datang. Maryam yang pernah berjanji akan datang membawakannya aneka makanan enak, tapi tak pernah terwujud karena sang bapak harus pergi meninggalkan dunia. Ibu terkadang kasihan sama dia. Dia, Evam. Yuen berdehem untuk memberitahu mereka bahwa ada orang lain di sana yang merupakan suami Maryam. Kalimat wanita itu terpotong dan melirik Yuen dengan tak enak hati. Begitu pula dengan Maryam, menundukkan kepala sembari melirik suaminya. Suami Maryam ada di sini, kenapa membahas laki-laki lain? Singgung Yuen sambil melipat kedua tangan di dada. Oh, pemilik panti itu lupa bahwa Yuen akan membantu pembangunan tempat tersebut. Ia sungguh merasa bersalah telah menyinggungnya. Maafkan saya, Den. Saya gak bermaksud untuk menyinggung perasaan Aidan, tapi saya cuma mau kasih tahu Maryam soal Lingga dan calon istrinya yang sedang kesulitan.
Ucap wanita itu mengalihkan topik pembicaraan. Lanjutkan. Yuen hendak beranjak, tapi tangan Maryam yang menyentuh kakinya membuat laki-laki itu terduduk kembali. Kak, dengerin dulu, katanya memohon. Yuen berdecak, tapi melihat wajah Maryam dan juga rasa penasaran tentang sosok Lingga membuatnya menahan kesal di hati. Kenapa, Bu? Tanya Maryam. Nak Lingga sebenarnya udah mau nikah, tapi keluarga perempuannya nggak setuju karena dia dari panti. Dia bingung, padahal pekerjaannya cukup bagus. Dia kerja di perusahaan besar di kota, gajinya juga lumayan. Ungkap wanita tersebut dengan raut wajah sedih. Maryam mengernyit, Yuen menatap serius pada keduanya. Dia kerja di perusahaan apa, Bu? Maryam bertanya lagi ingin tahu. Katanya di perusahaan Ardana, Lingga jadi manajer di sana. Wanita itu tersenyum bangga. Bagaimana tidak? Lingga adalah salah satu anak yang diasuhnya di panti tersebut. Yuen mengernyit, Lingga bekerja di perusahaannya sebagai manajer. Itu cukup bagus, dia tak habis pikir dengan keluarga si perempuan itu. Jika dari keluarga biasa saja, tapi akan berbeda jika dia dari keluarga seorang pengusaha. Padahal kerjaannya bagus, tapi kenapa perempuan keluarga perempuan itu gak mau, ya? Maryam menyayangkan sikap keluarga perempuan itu. Yuen melirik istrinya, melihat ekspresi kasihan di sana. Bukan rasa cinta atau sayang, tapi hanya sekedar kecewa. Mungkin karena sikap calon istri temannya itu. Siapa nama perempuan itu, Bu? Tanya Yuen, niatnya hanya ingin tahu saja demi mengalihkan perasaan. Lagi pula Lingga adalah karyawannya sendiri. Namanya Santi Suratman, dia dari kota? Jawab wanita itu sambil tersenyum. Dahi Yuen berkerut, dia mengenal salah satu kolega bisnisnya yang bernama Suratman. Mereka terikat kerja sama, tapi perusahaan Suratman hanya sebuah perusahaan kecil saja dibandingkan dengan perusahaan Ardana. Seharusnya tidak masalah menerima Lingga yang statusnya adalah manajer perusahaan Ardana. Sinta Suratman, saya bisa membantu, tapi saya harap laki-laki bernama Lingga ini gak akan mengganggu istri saya untuk alasan apapun. Ucap Yuen. Maryam dan wanita pemilik panti menatapnya dengan serius. Ada ragu di hati Maryam mengingat Yuen hanyalah pemilik toko kecil tempatnya bekerja. Bukan seorang pengusaha dan pemilik perusahaan besar. Aiden yakin bisa bantu? Tanya wanita itu dengan antusias, senyum mengembang di bibirnya, senyum penuh harap seorang ibu. Yuen menganggukkan kepala yakin. Lingga adalah karyawan di perusahaannya, wajar dia membantu laki-laki itu keluar dari kesulitan. Jika keluarga Suratman tak mau menerimanya sebagai menantu, maka Yuen akan mencarikan gadis lain untuk Lingga. Ya, tapi ingat yang saya minta. Jangan dekati istri saya untuk alasan apapun. Ingat Yuen dengan tegas. Maryam menghela napas panjang. Yuen melirik tak acuh. Wanita panti tersebut mengangguk yakin, memastikan Yuen agar percaya padanya. Jangan bilang sama dia kalau aku yang bantu. Ucap Yuen lagi yang kembali diangguki wanita pemilik panti tersebut. Terima kasih, Den. Terima kasih banyak udah bantuin Lingga. Semoga Allah yang membalas kebaikan Aiden. Ucap wanita tersebut dengan tulus dan penuh rasa bahagia. Yuen mengernyit dan berkata, saya belum ngelakuin apa-apa. Kenapa udah bilang makasih? Wanita pemilik panti tersenyum dan berujar. Udah punya niat nolong aja. Saya udah bersyukur, Den. Saya cuma bisa berdoa semoga segala sesuatu yang baik akan dipermudah jalannya oleh Allah. Amin. Maryam menanggapi, menggenggam tangan Yuen dengan bangga. Mereka berpamitan setelah meminta rekening milik panti. Yuen akan mengirimkan uang donasi setiap bulan kepada panti tersebut. Berharap anak-anak di sana bisa mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Kak,
Makasih, ya, udah bantuin Ibu Panti. Ucap Maryam ketika mereka sudah kembali ke villa dan bersiap-siap untuk pulang ke kota. Waktu berbulan madu sudah habis, saatnya kembali pada aktivitas semula. Kamu ngajak aku ke panti itu karena mau ketemu sama laki-laki itu, kan? Sengit Yuen yang masih terbakar api cemburu. Ia duduk di ranjang, menatap sinis pada istrinya. Bukan, tapi cemburu. Maryam yang sedang merapikan pakaian mereka, menoleh padanya. Yuen membuang muka, tapi Maryam justru tersenyum. Ia beranjak, berjalan mendekati suaminya yang tengah merajuk manja. Maryam memeluk Yuen, mengecup pipinya, untuk meredakan gejolak api yang membara. Jangan cemburu. Cuma ada kakak di hati aku. Dia cuma teman aku dan kami jarang banget ketemu waktu itu, karena cuma sesekali aja bapak bawa aku ke sana. Gak begitu dekat. Ucap Maryam sejujurnya. Mereka memang tidak dekat, tapi dia punya janji dengan laki-laki itu. Yuen menoleh, menelisik kejujuran di manik istrinya. Senyum Maryam yang manis, meluluhkan hati Yuen. Baik, tapi kamu harus menebusnya. Kata Yuen kembali berpaling. Apa? Yuen menunjuk bibir. Maryam bersemu, tapi perlahan mendekat meski malu. Yuen yang tak sabar segera menyambarnya, melakukan hal yang ingin dia lakukan sebelum kembali ke kota. Bab 56. Rasa penasaran Leia. Seorang wanita duduk di ruang tengah rumahnya. Membolak-balik majalah, mengusir rasa bosan. Kecantikannya tiada tara, sayang beribu sayang sang tuan dibutakan. Leia melirik benda di samping tubuhnya ketika ia bergetar. Seseorang menghubungi, orang yang selama ini dia suruh untuk mencari informasi terkait keberadaan Maryam. Ia menggulir tombol hijau, mendekatkan benda itu ke telinganya. Gimana? Ada informasi apa? Tanya Leia begitu panggilan tersambung. Maryam belum kerja sampai hari ini, Nyonya. Semua teman-temannya pun gak ada yang tahu kemana Maryam. Jawab sosok yang menelpon itu. Leia menghela napas, selalu itu yang dia dengar kabar dari semua orang yang disuruhnya. Keberadaan Maryam tidak diketahui, masih misterius. Baik yang mengintai di toko, maupun di rumah Juleha. Ya udah, kabarin aku kalau dia udah masuk kerja. Ucap Leia seraya menutup telepon dan merenung sendirian. Kemana sebenarnya gadis itu pergi? Kenapa hilang gitu aja? Gumamnya sembari menatap tajam udara hampa di hadapan. Dia benar-benar dibuat penasaran oleh sosok Maryam. Teringin bertatap muka langsung secepatnya. Dengan begitu, dia bisa tahu seperti apa sosok Maryam. Baik tidaknya untuk menjadi istri Yuen. Semua dapat ia pertimbangkan. Bi, buatin aku jus. Seru seseorang lainnya di dapur. Leia melirik, tapi enggan menoleh. Madunya itu memang selalu bersikap seolah-olah dialah nyonya di rumah itu. Padahal sang mertua tidak pernah mengakuinya. Selalu berlagak di hadapan Leia, menunjukkan diri bahwa suami mereka lebih menyayangi dia daripada ibu Yuen itu. Namun, Leia tak pernah terlihat cemburu, sekalipun sakit hati ia masih bangga pada dirinya sendiri. Setidaknya, dia sudah memiliki anak bersama Cakra meski dengan suami yang sekarang belum memilikinya, sedangkan wanita itu belum ada tanda-tanda kehamilan. Lagi pula, paras mereka jauh berbeda. Bagi langit dan bumi, tanpa polesan make-up pun wajah Leia sudah sangat cantik natural. Berbeda dengannya yang selalu tampil dengan polesan tebal di wajah. 2, ya? Buat kakak. Dia kembali berseru sambil melirik Leia yang duduk di sofa. Ibu Yuen itu menghela napas, beranjak pergi dari sana menuju kamarnya sendiri. Nggak perlu, saya mau istirahat. Katanya yang segera berjalan meninggalkan sang adik madu sendirian. Kurang ajar! Kenapa sih perempuan itu masih dipertahankan di rumah ini? Aku muak, aku mau jadi satu-satunya nyonya di rumah ini. Awas kamu, Leia! Matanya mendelik tajam, menatap bagai musuh bebuyutan.
Sungguh, Laya benar-benar tidak mengerti. Seharusnya dia yang marah, seharusnya dia yang benci pada wanita itu. Bukan malah sebaliknya. Laya menghentak udara, duduk di sofa kamarnya. Tercenung memikirkan sesuatu tentang gadis yang dicarinya. Anak perempuan itu sekarang ada di mana? Yah, kenapa aku nggak pernah lihat dia lagi di kota ini? Atau jangan-jangan dia udah pindah? Gumam Laya terbayang pertemuan dengan seorang gadis sederhana yang pernah menolongnya waktu itu. Laya mendesah, beranjak ke kamar mandi. Membersihkan diri, mengganti pakaian sebelum tidur. Tak lupa mengunci pintu karena adik Madu sering mendatangi kamarnya diam-diam. Ia terpejam, berharap esok akan bertemu dengan sosok Maryam. Seperti apa dan bagaimana gadis itu sebenarnya? Hingga membuat mantan suami dan anaknya menolak membatalkan perjodohan. Gak sabar rasanya pengen cepet-cepet ketemu gadis yang bernama Maryam itu. Laya terpejam, hanyut ke alam mimpi tanpa menunggu kedatangan suaminya yang memang jarang berkunjung. Melepas penat, setelah beberapa hari melakukan pencarian terhadap Maryam. Sementara di rumah Cakra, Yuen dan Maryam baru saja tiba di sana saat langit berganti gelap. Hah, akhirnya sampai rumah juga, ucap Maryam dengan perasaan lega. Menatap langit yang dipenuhi bintang gemintang. Yuen yang melirik tersenyum, menghampiri istrinya yang berdiri di samping badan mobil. Yuk! Maryam mengangguk dan menggandeng tangan sang suami. Berjalan masuk ke dalam rumah dengan perasaan bahagia. Nenek dan Cakra sudah menunggu kedatangan mereka, duduk di ruang tamu menyambut keduanya. Kalian udah makan? Bibi udah masak banyak sengaja nenek yang suruh. Kita langsung makan aja, ya? Ajak sang nenek yang diangguki mereka berdua. Ayah! Yuen dan Maryam bergantian menyalami Cakra. Mereka pergi ke ruang makan, menyantap hidangan dengan penuh kegembiraan. Rumah ini akan lebih ramai kalau nanti kalian udah punya anak. Celetuk sang nenek tiba-tiba. Uhuk-uhuk. Maryam tersedak makanannya. Diusap-usapnya punggung wanita itu oleh Yuen dan memberinya segelas air. Pelan-pelan, ucap Yuen pada Maryam. Melihat interaksi itu, nenek dan Cakra saling menatap sambil tersenyum. Bersyukur Yuen dan Maryam sudah saling menerima satu sama lain meskipun pernikahan mereka terjadi karena perjodohan. Maaf, nenek pasti ngagetin kamu, ya? Ucap nenek tak enak hati. Maryam tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ia memang terkejut dan tak sengaja makanan yang ditelannya melalui jalan yang salah. Gak apa-apa, Nek. Jangan dipikirin. Sahut Maryam melirik suaminya yang diam membisu. Tapi kata nenek juga benar. Doain aja, ya, Nek. Mudah-mudahan cepat jadi. Yuen memainkan alis ketika bertatapan dengan Maryam. Amin. Kedua orang tua berbeda usia itu berucap serentak dan kompak. Wajah Maryam menghangat, rona merah perlahan muncul tanpa dapat ditolak. Ia berpaling, melanjutkan makannya. Malam itu, meja makan yang biasanya sepi terasa hangat dengan kehadiran Maryam. Cakra dan sang nenek berharap masih diberi umur panjang untuk dapat melihat bayi mungil yang dilahirkan Maryam kelak. Kamu beneran mau masuk kerja, sayang? Tanya Yuen mendekap tubuh Maryam yang berdiri di depan meja rias saat pagi datang menyapa. Hari itu, Maryam memutuskan untuk kembali bekerja di toko setelah mengambil cuti beberapa hari lamanya. Ia tersenyum, menatap pantulan wajah mereka dari cermin besar di hadapan. Mengusap lengan Yuen yang melingkar di pinggang dengan lembut. Iya, Kak. Aku gak enak kalau kelamaan cuti, nanti bos bisa marah sama aku. Jawab Maryam seraya berbalik dan mengalungkan kedua tangannya di leher Yuen. Ia mulai terbiasa dengan keintiman mereka, menerima segala perlakuan baik Yuen. Laki-laki itu mencubit gemas hidung istrinya. Dia hanya menggoda Yuen saja. Kamu bosnya sekarang. Aku serahin toko itu sama kamu.
Atur semua karyawan di sana, aku percaya toko itu akan tambah maju di tangan istriku ini. Yuen tersenyum, tapi Maryam tidak. Ia tidak memiliki pengalaman apapun juga keahlian mengurus sebuah bisnis. Satu-satunya pengalaman hanyalah sebagai kasir di toko tersebut. Tapi aku cuma kasir. Mana bisa ngurus toko segede itu? Nanti kalau bangkrut gimana? Maryam menatap Yuen ragu. Kan, ada manajernya di sana. Kalau kamu tetap mau jadi kasir nggak apa-apa, kamu cuma perlu ngawasin semua karyawan di sana aja. Jelas Yuen yang diangguki Maryam dengan mengerti. Yuk, aku antar sekalian mau ke kantor. Nanti kapan-kapan aku ajak main kamu ke kantor, ya? Yuen tersenyum mengecup dahi Maryam singkat. Keduanya berjalan keluar kamar, mulai kembali pada aktivitas masing-masing. Oh ya, Kak. Besok malam aku ada acara reuni di Hotel Ardana. Menurut kakak aku datang nggak, ya? Aku malas banget. Ucap Maryam meminta pendapat suaminya. Datang aja. Kenapa nggak? Nanti aku susul. Kata Yuen yakin. Bab 57, kembali bekerja. Maryam, apa nggak sebaiknya kamu berhenti kerja dan menemani nenek aja di rumah, nak? Pinta nenek kepada Maryam di saat mereka baru saja menyelesaikan sarapan pagi. Maryam tersenyum, menggenggam tangan hangat wanita tua itu dengan lembut. Nek, kalau aku tiba-tiba berhenti tanpa pamit jadi nggak sopan gitu, kan? Kalau Kak Yuen kasih izin, aku pasti berhenti kerja dan fokus di rumah aja. Ucap Maryam dengan penuh pertimbangan. Nenek mengerti, tapi berharap secepatnya cucu menantu itu berhenti dari kegiatan di luar rumah. Ya udah, kalau kamu emang masih mau kerja, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus hati-hati di luar rumah sana, ya? Nenek tersenyum sambil menepuk-nepuk tangan Maryam yang digenggamnya. Maryam mengangguk, kemudian menghampiri suaminya yang tengah berbincang serius dengan sang ayah. Oleh karena tak ingin mengganggu, Maryam berhenti di pintu ruang tamu. Menunggu obrolan keduanya selesai tanpa ingin menguping. Menyadari kehadiran istrinya, Yuen menoleh dan tersenyum. Beranjak bersamaan dengan sang ayah, memanggil Maryam untuk mendekat. Ya, aku antar Maryam ke toko dulu. Pamit Yuen setelah menggandeng tangan istrinya. Mereka berdua menyalami tangan Cakra dengan takzim, bergandengan tangan pergi keluar rumah. Laki-laki tua itu tersenyum, hatinya menghangat melihat anak dan menantunya menjalani kehidupan yang bahagia. Namun, kedamaian itu belum dapat mereka rasakan selama orang-orang yang mengganggu masih berkeliaran. Cakra harus mencari cara agar keduanya terbebas dari gangguan. Kapan mereka akan mengadakan resepsi? Supaya orang-orang tahu dan gak ada yang lagi yang ganggu mereka. Tanya nenek yang sudah berdiri di samping Cakra dengan perasaan yang cemas. Insya Allah kalau nggak ada halangan, 2 bulan lagi pas ulang tahun Maryam. Itu kemauan Yuen tadi. Jawab Cakra setelah berbincang dengan anaknya. Nenek menghela napas lega seraya berucap. Alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan dipermudah dan gak ada hambatan sama sekali. Amin. Cakra berpamitan kepada sang ibu, pergi ke kantor bersama supir pribadinya. Tinggallah nenek seorang, menatap betapa sepinya rumah besar itu. Ia menghela napas, mendaratkan bokong di sofa. Hanya Bibi yang sentiasa menjadi teman berbincang di setiap harinya. Maryam, aku nggak bisa ngerahasiain pernikahan kita terlalu lama. Rencana aku dan ayah akan mengadakan resepsi dekat-dekat ini. Aku mau semua orang tahu kalau kita udah nikah. Kamu nggak keberatan, kan? Ungkap Yuen sembari menggenggam tangan Maryam. Hati wanita itu berbunga mendengarnya. Memang lebih baik pernikahan itu diumumkan agar tidak menjadi fitnah yang mudarat bagi keduanya. Ia tersenyum, mengangguk patuh tanpa bantahan. Kalau emang udah diomongin aku nggak masalah, tinggal bilang sama Paman dan Kak Risna aja. Nanti sekalian aja kakak lahiran di sini, keselamatannya lebih terjamin. Sahut Maryam secara kebetulan kandungan Risna memasuki trimester ketiga. Ia ingin sang kakak melahirkan dengan aman dan selamat,
ditangani oleh dokter yang berpengalaman. Maryam melirik Yuen, meminta persetujuan dari suaminya itu. Iya, kamu benar. Ya udah, karena kamu udah setuju nanti malam kita pergi ke butik buat pesan baju pengantin. Sekalian kamu yang pilih mau kayak gimana resepsi nanti. Ucap Yuen tersenyum penuh kebahagiaan. Akhirnya, status sebagai istri seorang Yuen akan resmi dia dapatkan di hadapan semua halayak. Berharap tak ada lagi gangguan yang akan merugikan semua pihak. Tak terasa mobil telah tiba di dekat toko. Maryam meminta Yuen menurunkannya agak jauh karena tak ingin mencolok. Ingat, tugas kamu gak usah capek-capek. Cukup awasin karyawan aja. Ingat Yuen sebelum Maryam turun. Tapi gak ada yang tahu kalau aku ini istrinya bos. Aku masih karyawan biasa yang harus patuh sama aturan toko. Sahut Maryam dibenarkan Yuen. Laki-laki itu menghela napas, mengusap wajah Maryam tak tega membiarkan istrinya itu bekerja di toko sendiri. Tunggu sampai resepsi, kamu gak usah lagi bekerja dimanapun. Ucap Yuen diangguki Maryam. Laki-laki itu mengecup dahi sang istri, dan merelakan hatinya melepas kepergian Maryam. Gadis itu melambaikan tangan, kemudian berjalan menuju toko. Ia sudah meminta izin kepada manajer untuk tidak menggunakan seragam karena semua pakaiannya ada di rumah Juleha. Maryam berencana pulang ke rumah untuk sekedar menjenguk ibunya itu. Memberikan sedikit uang yang ia miliki. Bagaimanapun sikap Juleha, Maryam tetap mengkhawatirkan keadaannya. Maryam! Nina memekik ketika melihat sahabatnya. Temu kangen setelah berapa hari mengambil cuti, berpelukan melepas rindu. Yuen yang masih berada di kejauhan, tersenyum melihat kebahagiaan yang memancar di wajah istrinya. Bagaimana mungkin dia melarang Maryam bekerja, sedangkan dengan bekerja Maryam terlihat bahagia. Kamu sesenang itu pergi kerja, Maryam. Di saat semua orang maunya cuma lihat-lihat aja, tapi kamu mang beda. Udah tahu istri bos juga masih aja mau kerja. Gumam Yuen menatap bangga dan kagum pada istrinya itu. Ditambah Maryam menolak bersentuhan dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut semakin membuat Yuen jatuh cinta. Ia pergi dengan perasaan bahagia dan penuh cinta. Tenang melepas Maryam bersama orang-orang baik seperti teman-temannya itu. Maryam kembali bekerja seperti biasa, berjaga di balik meja kasir dengan menggunakan seragam baru dari sang manajer. Kini, lengkap sudah personil toko mereka. Yam, kemarin-kemarin waktu kamu cuti ada ibu-ibu yang nyariin kamu ke toko. Dia kira aku itu kamu. Beritahu Nina saat keduanya berjaga di kasir. Maryam tercenung, memikirkan tentang siapa yang datang mencarinya. Siapa? Tanyanya. Orangnya cantik, dia nyebut nama Yuen. Ucap Nina lagi sedikit berbisik. Maryam tertegun, tubuhnya sedikit menegang mendengar berita itu. Ia tahu, yang datang mencari adalah ibunya Yuen. Mungkin untuk memintanya agar berpisah. Ia menghela napas, mencoba untuk tidak memikirkan semua itu. Kamu tahu gak? Tanya Nina penasaran. Maryam mengangguk, membuat Nina semakin kepo. Emang yang namanya Yuen itu siapa? Bertanya penasaran. Suami aku. Jawab Maryam spontan. Matanya membelalak saat sadar dia mengatakan yang seharusnya tak ia katakan. Apa? Suami? Kapan kak? MPT? Maryam membekap mulut Nina menahannya agar tidak berbicara lebih banyak dengan suara yang keras. Berisik! Ia celingukan ke kanan dan kiri, khawatir ada yang mendengar. Nanti aku ceritain. Katanya sambil melepas bekapan dan meminta Nina untuk tidak berbicara terlalu banyak lagi. Iya. Beneran, lo, ya. Awas kalau bung. Nina mengancam lewat tatapan mata. Sudah terlanjur, Maryam menganggukkan kepala sambil mendesah. Hanya seorang Nina, semoga tidak membocorkan rahasia sampai waktunya tiba. Keduanya kembali bekerja seperti biasa,
Berkali-kali Nina mencuri pandang pada Maryam yang dengan sikap ramahnya melayani pelanggan. Ia ingin waktu segera berlalu, agar dapat mendengar cerita sahabatnya itu. Sementara di belahan kota lain, seseorang mendatangi Laya yang tengah duduk di teras rumahnya. Menikmati secangkir teh ditemani kepingan biskuit di atas piring. Hidupnya memang seperti putri, tapi kesepian. "Nyonya, Maryam hari ini udah masuk kerja." Lapornya membuat gerakan tangan Laya yang mengangkat cangkir berhenti. Bab 58, mengunjungi Juleha. "Jadi gitu ceritanya, Nin. Gak ada yang tahu kalau aku udah nikah kecuali paman sama kakak aku. Ibu aku aja gak tahu," ucap Maryam setelah menceritakan kepada Nina tentang dirinya yang sudah menikah secara diam-diam. Men, jadi begitu? Selamat, ya." Nina membentang tangan memeluk Maryam. Rasa harus sekaligus kasihan ia rasakan secara bersamaan di hatinya. Mereka duduk di bagian belakang bangunan, di sebuah bangku panjang tempat beristirahat melepas penat sebelum pulang. Biasanya, Maryam selalu mengambil lembur demi menambah uang bulanan, tapi sekarang ia hanya akan bekerja sesuai jam karyawan saja. "Kamu jangan cerita-cerita sama orang lain, ya. Cuma kamu yang aku percaya. Yang kemarin itu mungkin ibunya Kak Yuen, dia nggak setuju aku nikah sama anaknya." Maryam tercenung, membayangkan seperti apa sosok ibu mertuanya. Terlintas dalam benak, seorang wanita parubaya dengan wajahnya yang sangar lagi judes. Tatapan matanya sinis, atau memiliki tahi lala di atas bibir sebagai pertanda dia perempuan yang cerewet. Maryam bergidik sendiri membayangkan harus bertemu dengan sosok wanita seperti itu. Ibunya saja sudah cukup membuat lelah pikiran, ditambah satu orang ibu lagi yang tidak akan membuatnya berhenti berpikir. "Kenapa bisa gitu, ya? Ayahnya aja setuju. Kok ibunya gak?" Nina berpikir tak mengetahui jika orang tua Yuen sudah bercerai. "Mereka udah cerai, Nin. Kak Yuen tinggal sama ayahnya, aku aja belum pernah ketemu sama ibunya. Gak tahu kayak apa." Jelas Maryam sambil membayangkan wajah sang ibu mertua akan seperti apa. Apakah mirip Yuen? Nina manggut-manggut mengerti, pantas saja. "Mertua kamu itu cantik banget, Yam. Walaupun udah berumur, tapi gak kalah cantik sama anak-anak muda," ucap Nina antusias. Maryam menoleh, mengernyitkan dahi. Bayangan wajah Yuen melintas, mungkin ketampanan itu diwariskan ibunya kepada Yuen. "Udah, yuk. Udah mau habis," ajak Nina seraya beranjak dari bangku untuk kembali bekerja. "Yam, kamu yakin mau ke rumah ibu kamu dulu?" tanya Nina ketika mereka sudah keluar dari toko berganti shift dengan yang lain. "Iya, udah lama gak nengok ibu. Gimana pun dia ibu aku," jawab Maryam sambil tersenyum. Ia berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum lewat. Nina menghampiri dengan sepeda motornya, menawarkan boncengan. "Ayolah, ini masih siang. Aku gak bakalan kemalaman kalau antar kamu juga," ajak Nina memaksa. Maryam tersenyum dan menerima tawaran itu. Pergi ke rumah Juleha sebelumnya membelikan aneka oleh-oleh untuk ibunya itu. Berbagai macam camilan, kue, dan pakaian baru Maryam beli untuk Juleha seorang. "Kamu gak mau beliin adik bungsu kamu?" tanya Nina saat mereka keluar dari toko baju. Maryam menggeleng, tak ada niat membelikan apapun untuk adiknya itu. "Dia udah gede, lagian dia udah kerja. Udah bisa beli-beli sendiri. Aku cuma beliin ibu aja," katanya seraya membawa langkah menuju parkiran. Di seberang jalan toko itu, seseorang memperhatikan dari dalam mobil. Dari balik kacamata hitam yang ia kenakan, mengawasi gadis berkerudung hitam di sana. "Kamu yakin itu yang namanya Maryam?" tanya Laya pada orang yang membawakan pesan untuknya. "Iya, Nyonya. Saya sudah selidiki tadi pagi, dia memang bernama Maryam," katanya dengan tegas dan yakin. "Ikutin kemana mereka pergi."
Titah Leah seraya menutup jendela mobil tanpa melepaskan pandangan dari sang menantu. Kenapa rasanya, kok, gak asing? Kayak pernah ketemu, tapi di mana? Batin Leah bergumam, menelisik wajah yang terus dihiasi senyuman itu. Entah mengapa hatinya menghangat melihat Maryam. Seolah-olah sudah mengenalnya lebih jauh. Ia tersenyum tanpa sadar, tak sabar ingin bertatap muka. Nin, bentar, ya? Aku mau kasih tahu Kak Yuen dulu. Pamit Maryam teringat pada suaminya. Ia menelpon Yuen meminta izin laki-laki itu untuk pergi ke rumah ibunya. Ya udah, tapi kamu harus hati-hati di sana. Jangan gegabah. Kasih teleponnya sama Nina, aku mau ngomong sama dia. Pinta suara Yuen. Maryam melirik Nina yang menunggunya di atas motor. Menghampiri dan memberikan ponselnya kepada Nina. Suami aku mau ngomong sama kamu, katanya. Nina terkejut, membeku beberapa saat. Ia menunjuk dirinya, bertanya tanpa suara. Maryam mengangguk, menyerahkan gawai itu kepada Nina. Gadis tersebut menerima meski hatinya ragu. Menyapa Yuen dengan ramah, mendengarkan permintaan suami Maryam itu. Kamu temenin Maryam sampai pulang. Ingatkan dia untuk jangan-jangan lama di sana. Jangan tinggalin Maryam di rumah ibunya. Pinta Yuen kepada Nina. Seperti mendengar suara bosnya sendiri, Nina begitu patuh tak dapat membantah. Ia mengembalikan ponsel kepada Maryam dengan perasaan tak menentu. Bingung. Iya, Kak. Ya udah, aku tutup, ya. Mau jalan. Assalamualaikum. Ucap Maryam yang kemudian menutup sambungan setelah Yuen menjawab salamnya. Mereka menaiki sepeda motor matic Nina, berjalan menuju rumah Juleha. Diikuti oleh Leah dari jarak beberapa meter saja. Ngomong apa suami aku sama kamu? Tanya Maryam ingin tahu. Gak ada, cuma nyuruh aku buat nemenin kamu aja. Terus katanya gak boleh lama-lama di rumah ibu kamu. Jawab Nina apa adanya. Maryam menghela napas, tapi bibirnya tersenyum. Yuen begitu mengkhawatirkan dirinya. Maryam merasa bersyukur mendapatkan suami yang begitu memperhatikan dirinya. Melimpahkan kasih sayang, juga cinta yang tiada tara. Kita nggak akan lama di sana, aku cuma mau jengukin ibu aja. Kata Maryam pelan. Mobil memasuki jalanan desa menuju rumah Maryam. Tak banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut. Hanya ada beberapa sepeda motor yang hilir mudik masuk keluar desa. Makasih, ya, Nin. Kalau kamu ada keperluan aku nggak apa-apa, kok, sendiri. Kamu pulang aja, takutnya kesorean nanti. Ucap Maryam setelah turun dari motor. Nina melepaskan helm, ikut turun bersama istri Yuen itu. Nggak, aku udah janji sama suami kamu, loh. Gak bisa gitu. Katanya sambil menggelengkan kepala. Maryam tersenyum, membawa Nina masuk ke rumah ibunya. Terlihat sepi, pintu depan yang biasanya selalu terbuka kini tertutup rapat. Sekilas hati Maryam ragu untuk masuk, khawatir Juleha tidak ada di rumah. Akan tetapi, rasa cemas datang menelusup. Bagaimana jika sebenarnya Juleha tengah sakit? Assalamualaikum, Bu. Maryam mengetuk pintu, beberapa kali sampai mendengar sautan dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Maryam menghela napas lega. Dari suaranya Juleha baik-baik saja. Tetap bersuara melengking, tinggi dan memekik di telinga. Sementara Nina tersentak mendengar suara ibu Maryam itu. Ia sudah dapat membayangkan seperti apa sosoknya. Kemudian, pintu terbuka. Muncul cocok Juleha dengan peluh yang menghiasi wajahnya. Wanita tua itu tampak lelah, terlihat lebih kurus dari terakhir kali ia tinggalkan. Maryam tertegun, matanya berkaca-kaca. Menatap sedih wanita tua yang selama ini ia senangkan itu. Assalamualaikum, Bu. Maryam meraih tangan Juleha, menciumnya takzim. Antara percaya dan tidak, Juleha mematung melihat anaknya pulang. Ia pikir,
Maryam sudah lupa padanya dan tak akan pernah datang untuk menjenguk. Namun, yang kini berdiri di hadapan, benar-benar anak ketiganya. Ini, Iam beli makanan buat ibu. Ada baju baru juga di dalam. Ucap Maryam menyerahkan beberapa bungkusan kepada Juleha. Mata wanita tua itu berkaca-kaca, sungguh tak menduga Maryam akan tetap bersikap lembut padanya sekalipun sudah ia sakiti. Tangannya bergetar menerima pemberian Maryam, ada rasa malu terbesit dalam hati. Ayo, masuk, nak! Katanya ramah. Maryam dan Nina masuk, duduk bersama Juleha. Dibukanya bawaan Maryam, hatinya mencelos nyeri. Semua makanan kesukaan Juleha yang Maryam beli. Juga ada gamis dan daster baru yang dia suka juga. Dimakan, Bu, Iam beli buat ibu. Kata Maryam sambil memegang tangan ibunya. Diam-diam Juleha menyeka air mata yang jatuh, kemudian berdiri dengan cepat. Ibu bikinin minum dulu. Katanya yang terburu-buru dicegah Maryam. Nggak usah, Bu, duduk aja, ia mau lihat keadaan ibu. Sergah Maryam membuat hati Juleha semakin dirundung rasa bersalah. Bab 59, Permohonan Juleha. Maryam beranjak dan pergi ke dapur untuk melihat-lihat. Setumpuk cucian piring yang belum dibilas masih berada di wastafel. Tak ada peralatan masak satu pun yang meninggalkan tempatnya sejak terakhir kali ia tinggalkan. Maryam membuka tempat menanasak nasi, tak ada apapun. Membuka lemari es, kosong. Lemari-lemari lain pun isinya sama. Tak ada apapun. Bahkan walau hanya sebungkus mie instan atau sebutir telur. Hati Maryam menangis, menghela napas dalam-dalam membuang kesedihan. Hanya beberapa hari ia tinggalkan rumah itu, dan sudah seperti itu saja. Apa aja yang dilakuin Maya? Ia bergumam, seraya memakai apron dan membereskan semuanya. Membersihkan piring-piring, memasak nasi, beruntung ia sempat membeli sayuran. Maryam ingin memasak untuk Juleha sebelum pulang. Yam! Panggil Nina yang mendatangi Maryam di dapur. Kenapa, Nin? Maryam menyahut tanpa menoleh. Nina berjalan mendekat dengan raut wajah sendu. Ibu telepon, minta diantar. Gimana? Ya? Aku udah janji sama suami kamu buat nemenin kamu di sini, tapi ibu, hah? Nina menghela udara, sungguh dilema rasa hati. Maryam meletakkan piring terakhir, mengelap tangan sebelum berbalik menghadap sahabatnya itu. Ia tersenyum manis seperti biasa. Pulang aja, aku nggak apa-apa, kok. Ibu kamu pasti udah nungguin. Ucapnya. Nina memberengut tak rela. Ia ingin menemani Maryam sampai pulang nanti. Khawatir Juleha dan Maya akan membuli temannya itu lagi. Gak apa-apa. Udah sana. Ucap Maryam lagi seraya mendorong tubuh Nina keluar dapur. Ia ikut keluar mengantar. Juleha tak terlihat baru saja meminta izin untuk pergi ke rumah tetangga karena ada kepentingan. Nina menatap Maryam dari atas motornya. Tak rela pergi. Aku pergi, ya? Kamu hati-hati di sini, Yam! Katanya seraya mengenakan helm dan menghidupkan mesinnya. Hati-hati! Maryam melambaikan tangan melepas kepergian Nina. Ia menghela napas, memindai sekitar lingkungan rumah. Nampak bersih, siapa yang melakukannya? Maya atau Juleha? Nak Maryam! Seru seorang tetangga yang melintas di halaman rumahnya. Bu RT! Maryam turun dari teras, menyalami wanita yang mendengarkan akad nikahnya dengan Iwen itu. Kamu baru pulang? Tanyanya menatap ke belakang Maryam. Iya, Bu, cuma mampir buat nengok ibu. Maryam tersenyum ramah. Wanita itu celingukan, menoleh kian kemari. Memastikan tak ada siapapun di sekitar rumah itu. Kamu harus tahu, Yam. Waktu kamu gak ada di rumah, Juleha ngerjain semuanya sendiri. Cuci baju, cuci piring,
bersihin rumah. Semuanya Juleha yang ngerjain. Aku nggak pernah lihat Maya pegang sapu. Makan juga Maya selalu beli nggak pernah masak. Pokoknya kasihan Mak Leha, Yam. Udah tua disuruh ngerjain semuanya. Lapor Bu RT memberitahu keadaan rumah Maryam saat ia pergi. Maryam tercenung, teringat peralatan masak yang masih berada di tempat semula. Ia tersenyum, mengangguk pelan. Makasih, Bu, udah dikasih tahu. Katanya dengan ramah. Bu RT berpamitan setelah berbincang ringan dengan Maryam. Kembali ke rumah, istri Yuen itu menyelesaikan pekerjaan. Ia akan pulang selepas asar nanti. Maryam mencuci tangan, masuk ke dalam kamarnya. Ada beberapa barang yang hilang, termasuk perhiasan lamaran dari Yuen yang ia simpan di dalam lemari. Apa Juleha menjualnya? Atau Maya yang mengenakan perhiasan juga barang-barang miliknya itu? Maryam menghela napas, mengumpulkan barang-barang tersebut ke dalam satu wadah. Ia akan menunggu Maya untuk meminta barang-barang itu lagi darinya. Tak perlu mengalah karena semua itu memang miliknya. Maryam! Maryam, kamu masih ada di rumah? Teriak suara Juleha yang masuk melalui pintu dapur. Maryam keluar, menghampiri ibunya. Kenapa, Bu? Tanya Maryam yang mendatangi Juleha di dapur. Ia duduk di kursi, menatap ibunya yang tengah memperhatikan makanan di atas meja. Udah lama banget rasanya ibu gak lihat ada makanan di atas meja ini. Kata Juleha seraya duduk dan mengambil piring untuk makan. Maryam tersenyum, ibunya itu masih menyukai masakannya. Ia diam memperhatikan, begitu lahap Juleha makan. Kamu gak bakalan pergi lagi, kan? Tanya Juleha dengan mulut yang penuh. Pelan-pelan, Bu, makannya. Maryam mengingatkan. Memberikan segelas air kepada ibunya itu. Iam gak tinggal di sini, Bu, tapi insya Allah Iam kesini tiap pulang kerja nanti. Jangan capek-capek. Ucap Maryam berterus terang. Juleha menghentikan gerakan tangannya menyuap makanan. Tertegun mendengar jawaban Maryam. Jika Maryam tidak tinggal di rumah itu, kehidupan Juleha akan tetap sama. Di rumah ini, kan, ada Maya. Gak mungkin dia gak bantu ibu ngerjain pekerjaan. Dia udah besar harus belajar. Lanjut Maryam menguji Juleha. Wanita tua itu mengangguk, melanjutkan makannya. Seolah-olah tak ada apapun yang terjadi saat Maryam pergi. Iya, dia anak yang baik. Gak pernah biarin ibu ngerjain ini dan itu. Ucap Juleha pelan. Maryam menelisik wajah tua ibunya, terlihat lelah dan banyak sekali kesedihan. Sebenarnya tidak tega meninggalkan Juleha hanya bersama Maya saja, tapi bagaimana? Maryam sudah menikah dan mengikuti suaminya. Bu, apa Maya pakai barang-barang aku dari Kak Yuen? Tas, emas, dan sandal aku gak ada, Bu. Tanya Maryam dengan hati-hati. Juleha menenggak minum, mengelap tangan. Ia menatap Maryam dalam-dalam, terlihat berbeda. Tubuh anak ketiganya itu lebih berisi meski hanya beberapa hari meninggalkan rumah. Maya cuma pinjem, dia ada acara di kantornya. Bentar lagi pulang, kamu bisa minta lagi. Lagian dia itu adik kamu, gak apa-apa sebenarnya kamu kasih juga. Ucap Juleha masih sama seperti dulu. Selalu membela Maya. Maryam diam, tak ingin berdebat. Bila Maya datang nanti, barulah dia akan meminta semua yang dipakainya. Yam, Maya itu suka sama Yuen. Kamu sebagai kakak sebaiknya mengalah. Biarin dia nikah sama Yuen, kamu bisa cari laki-laki lain lagi. Kamu bisa bebas, ibu juga gak akan jodoh-jodohin kamu lagi. Ucap Juleha menatap Maryam serius. Ah, ternyata Maryam salah. Dia terlalu cepat menilai Juleha. Ia kira wanita itu sudah berubah, berpikir penuh bijak dan bisa bersikap adil terhadap anak-anaknya. Kenapa ibu masih aja kayak gini? Bukannya ibu sendiri yang mau aku nikah? Kenapa sekarang harus Maya? Tanya Maryam dengan suara pelan. Juleha tertegun, menatap dalam-dalam anak ketiganya itu.
Kamu itu, kan, udah besar. Ibu yakin pasti bisa dapat laki-laki yang lebih baik daripada Yuen, sedangkan Maya, adik kamu itu masih muda, pasti akan cari laki-laki sembarangan. Jadi, tolong kamu ngalah sama Maya. Juleha memelas. Maryam tak habis pikir, ada ibu seperti Juleha di dunia ini. Hanya membelah satu anak dan membiarkan anak yang lainnya. Maryam menggelengkan kepala, menjawab pelan. Maaf, Bu, tapi Iam gak bisa. Juleha melotot, terlihat geram. Akan tetapi, ia tak dapat marah untuk saat ini. Ibu janji ini untuk terakhir kalinya ibu minta sama kamu. Juleha meyakinkan. Maryam menggeleng, takkan ia mengabulkan permintaan ibunya itu. Maaf, Bu, Iam tetap gak bisa. Sebaiknya ibu cari lagi laki-laki baik buat Maya, tapi bukan Kak Yuen. Jawab Maryam menolak dengan tegas permintaan ibunya. Juleha dia menahan geram, tak habis pikir Maryam benar-benar telah berubah. Tapi kenapa, Yam? Apa gak bisa kamu ngalah terakhir kali ini aja sama Maya? Tanya Juleha tak putus asa. Maryam tetap menggelengkan kepala, dia tidak ingin mengalah lagi kepada Maya. Sudah cukup. Karena Kak Yuen sendiri yang udah milih aku, bukan Maya. Ibu gak bisa maksa aku buat ngalah sama Maya. Gak bisa, Bu! Katanya dengan tegas. Juleha semakin geram, tapi masih bisa menahannya. Ibu! Bab 60, Maryam marah. Maryam, ingat bapak kamu selalu mengajarkan supaya kita mengalah kepada orang yang lebih muda dari kita. Kak! Cukup, Bu! Sampai kapanpun ibu memohon aku gak akan pisah sama Kak Yuen. Maryam berdiri dari duduknya, wajah yang selalu terlihat tenang, kini memerah penuh amarah. Juleha tertegun, teringat pada mendiang suaminya yang kala itu pun marah besar karena mendapatinya selingkuh dengan Arif. Menyebabkan bapak Maryam diserang stroke dan tak lama kemudian meninggal. Persis seperti Maryam saat ini. Ia seperti melihat sosok itu lagi. Ibu udah keterlaluan. Aku ini juga anak ibu, bukan cuma Maya yang butuh perhatian. Ibu terlalu pilih kasih. Aku kira ibu udah berubah dan bisa lebih bijak lagi. Ternyata aku salah. Aku kasih tahu ibu, kalau sampai kapanpun aku dan Kak Yuen gak akan pisah. Maryam berapi-api. Juleha menganga, rasa tak percaya akan melihat Maryam marah besar. Gadis yang selama ini selalu diam dan mengalah, tak pernah membantah apalagi marah. Kini, sudah habis kesabaran. Maryam! Juleha bergetar, ada rasa sesal di hatinya datang menyerang. Melihat Maryam yang seperti itu, dia merasa sedih. Aku datang ke sini karena khawatir sama keadaan ibu. Tapi kalau ternyata kayak gini aku nyesel udah pulang ke rumah. Dulu, rumah ini Iam anggap kayak surga, Bu. Sekarang malah kayak neraka gak bisa ditempatin. Maryam menoleh pada Juleha setelah menatap sekeliling. Wanita tua itu tampak berkaca-kaca, pancaran matanya terlihat penuh sesal. Sungguh, Juleha telah membangkitkan kembali mendiang suaminya dalam sosok Maryam. Perlu ibu tahu, aku sama Kak Yuen udah nikah. Aku gak mungkin cerai sama suami aku, Bu. Jadi, ibu gak usah repot-repot minta aku ngelepas Kak Yuen buat Maya karena aku gak akan pernah mau. Maryam berucap pelan, tapi penuh penekanan. Juleha menggelengkan kepala, tak percaya. Benar, dia tidak percaya. Tak akan Maryam menikah tanpa memberitahunya. Tidak. Kamu gak mungkin nikah gak kasih tahu ibu, Yam. Ibu gak percaya. Ucap Juleha pelan. Maryam mengambil tas dan mengeluarkan buku nikah yang selalu dibawanya. Menunjukkan benda tersebut kepada Juleha, tapi tak berniat memberikannya. Ia membuka bagian yang terdapat foto dirinya dan juga Yuen. Membuka lebar-lebar mata tua Juleha yang sudah mulai rabun. Wanita tua itu benar-benar terpukul, ia menutup mulut dengan kedua tangan sambil berurai air mata. Gimana? Ibu sekarang percaya, kan?
Ia minta tolong sama ibu, jangan terlalu nurutin Maya, Bu. Semua yang Maya mau gak harus ibu turutin. Itu cuma bikin ibu capek. Ucap Maryam pelan. Ia memasukkan kembali buku tersebut ke dalam tas. Menatap Juleha yang kini menangis terisak penuh sesal. Ia malu pada Maryam karena telah memaksanya berpisah dengan Iwen. Jika tahu mereka sudah menikah, tak akan dia melakukan itu. Maafin ibu, nak. Maaf, tapi kenapa kamu gak kasih tahu ibu waktu nikah sama Iwen? Kapan kalian nikah? Tanya Juleha dengan perasaan sedih yang tak terkira. Maryam mendengus, sebenarnya tidak tega melihat Juleha yang menangis di hadapannya. Rasa bersalah datang menelusup, berdosa pun dapat ia rasakan. Ia merasa bersalah karena tidak memberitahu Juleha saat menikah dulu. Waktu. Ibu. Suara Maya menyambar keras membuat bibir Maryam yang hendak berucap mengatup kembali. Julah menengadah, mengusap air matanya. Sementara Maryam memindai penampilan adik bungsunya itu. Mulai dari atas hingga bawah yang dikenakan Maya adalah miliknya. Perhiasan, tas, juga sandal, belum make-up tebal di wajahnya. Ia gunakan semua milik Maryam. Beraninya. Kenapa ibu minta maaf sama Kak Yam? Harusnya dia yang minta maaf karena udah ninggalin kita, Bu. Bentaknya tanpa merasa bersalah sama sekali. Maryam melipat kedua tangan di perut, tersenyum sinis memperhatikan penampilan Maya. Ia melirik Juleha yang juga tengah menatap ke arahnya. Ibu! Maya membentak. Aku rasa bukan ibu yang harusnya minta maaf sama aku, tapi kamu, Maya. Coba lihat diri kamu sendiri, dari atas sampai bawah punya siapa yang kamu pakai? Sindir Maryam menatap kalung berbandul permata di leher adiknya itu. Maya melengos, mendengus kesal. Tak peduli pemilik barang-barang yang dia kenakan datang di hadapan. Kamu gak malu kayak gini, Maya? Datang ke pesta dengan penampilan mewah, tapi punya orang semua. Maryam tertawa kecil, mengejek adiknya itu. Maya menggeram, menatap sinis pada kakaknya. Enggan untuk melepas barang-barang yang selama beberapa hari itu ia kenakan tanpa meminta izin pada Maryam. Senyum Maryam surut, berganti murka yang sengaja ia perlihatkan. Lepas semuanya! Itu bukan punya kamu! Kamu gak berhak memakainya! Titah Maryam dengan tegas dan tanpa ragu. Juleha menganga tak percaya, tapi tak dapat melakukan apapun. Bahkan, untuk membela Maya saja ia tak berani. Ibu, aku gak mau. Ibu bilang aku boleh pakai ini karena punya Kak Yam punya aku juga. Rengek Maya pada Juleha. Maryam membelalak tidak percaya, melirik Julah yang serba salah. Wanita tua itu bahkan tidak berani menatap Maryam karena malu dan segan. Maryam tertawa sumbang dan berkata, Jadi ibu yang nyuruh dia pakai barang-barang aku? Ya Allah, Bu. Maryam menggelengkan kepala kecewa. Juleha semakin tertunduk dalam, rasa malu mendominasi hatinya. Ia benar-benar tak memiliki muka di hadapan Maryam. Ibu. Maya masih merengek meminta pembelaan, tapi Juleha tetap diam. Istri Yuen itu menoleh pada adiknya, menarik tas yang dikenakan Maya dengan kasar. Mengeluarkan seluruh isinya. Terbelalak mata gadis itu, menatap tak percaya pada apa yang dilakukan Maryam. Maryam menyimpan tas tersebut ke dalam tas besar yang sudah ia siapkan. Mengumpulkan barang-barang miliknya yang dipakai Maya dengan yang lain. Kenapa kakak ngelakuin ini sama aku? Aku ini adik Kak Yam. Protes Maya sembari memungut barang-barang yang berjatuhan dari dalam tas tadi. Kamu tahu kalau kamu itu adik aku. Berarti kamu juga tahu kalau nggak boleh sembarangan pakai barang-barang aku ini. Sekarang lepas semua yang ada di tubuh kamu, Maya. Semua itu punya aku. Ucap Maryam sengit. Tak perlu lagi bermain dengan perasaan karena Maya pada dasarnya tidak memiliki perasaan. Kamu selalu mau apa yang aku punya. Mainan, baju-baju,
sandal, dan banyak lagi. Aku gak masalah, tapi kamu keterlaluan. Sekarang mau calon suami aku, dan pakai barang-barang yang dikasih calon suami aku. Aku gak bisa ngalah lagi sama kamu, Maya. Lepas! Lanjut Maryam dengan tegas. Juleha menangis, merasa sedih mendengar pertengkaran kedua anaknya. Maya masih saja merengek, meminta pembelaan Juleha seperti biasa. Namun, wanita tua itu menggelengkan kepala, menolak. Ibu! Maya menghentak kaki di lantai kesal. Juleha mendongak kemudian berkata, "Udah, Mei. Kasih aja, itu emang punya kakak kamu. Gak seharusnya kamu pakai. Ibu!" Maya tidak terima. Maryam tersenyum penuh kemenangan, menadah tangan meminta kembali barang-barangnya. Dengan terpaksa, Maya melepas kalung juga perhiasan lain yang melekat di tubuhnya. Tak lupa pula sandal yang selalu ia pamerkan pada teman-temannya. Maryam memasukkan semua itu ke dalam tas, menyatukan dengan yang lainnya. Tak begitu besar karena memang tidak banyak juga yang dia bawa. Hanya barang-barang pemberian Yuan saja yang dibawanya. Maryam mendekati Juleha, meraih tangan wanita itu dan menyalaminya. "Iyam pamit, Bu. Jaga diri Bu baik-baik. Ingat, jangan capek-capek. Minta Maya ngerjain pekerjaan rumah," ucap Maryam sambil mengepalkan uang ke dalam telapak tangan Juleha. Ia berdiri dan menenteng tas pergi keluar. Berhenti di dekat Maya, melirik tajam padanya. "Kalau terjadi sesuatu sama ibu, aku akan cari kamu, Maya. Jangan sampai aku dengar berita buruk lagi tentang sikap kamu sama ibu. Aku nggak akan tinggal diam," ancam Maryam setengah berbisik, tapi masih bisa didengar oleh Juleha meski samar. Maryam pergi membawa seluruh hatinya. Meninggalkan rumah penuh kenangan bersama mendiang sang bapak. Berjalan menyusuri jalan setapak desa menuju jalan besar untuk menunggu angkutan umum. Sementara Maya mengepalkan tangan kesal, menatap Juleha tajam, kemudian masuk ke kamarnya dengan membanting pintu.